Jubir Prabowo akhirnya sadar, justru Rizik bikin Prabowo makin nyungsep. Ditulis oleh Sardi di Sewar.com. Peringatan keras dari jubir Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak terkait Rizik menjadi pokok pembahasan dalam artikel kali ini. Pada screenshot yang beredar, pernyataan Dhanil soal Rizik disampaikan di kolom komentar akun Facebooknya. Dhanil membahas tentang Rizik saat merespon komentar sejumlah netizen pada postingan ucapan HUT Komando Pasukan Khusus atau Kopassus di akun Facebooknya. Kebetulan ada satu netizen yang meminta pendapat Dhanil soal keikutsertaan anggota TNI menurunkan spanduk Rizik pada November 2020 lalu. Pembaca pasti ingat momen indah tersebut yang menjadi momentum pemerintah menindak tegas Rizik dan membuatnya bertekuk lutut tak mampu melawan. Yang menjadi perbincangan adalah dirinya yang menyebut bahwa Rizik tidak berkontribusi apa-apa baginya. Dia siapa? Bukan siapa-siapa bagi saya, justru saya yang bantu dan bela imammu dulu. Tapi sebaliknya dia tak pernah berkontribusi untuk membantu saya, kata Dhanil membalas salah satu netizen. Dia melanjutkan mengatakan persamaannya dengan Rizik Ahok dan pendukung Prabowo di Pilpres. Persamanya saya pernah lawan Ahok sama dengan dia. Dan dia pernah dukung PS atau Prabowo Subianto sama dengan saya. Selebihnya saya bantu hak-hak dia, tapi dia tidak pernah bantu hak-hak saya. Itu terang jelas ya, kata Dhanil. Ada satu ucapan yang menarik. Dhanil menanggapi komentar netizen soal andil Rizik bagi perolehan suara Prabowo di Pilpres. Kalau saya tangkap, ini mungkin berawal dari pendukung Rizik yang mungkin heran kenapa Prabowo hingga saat ini tidak bersuara terkait Rizik, padahal Rizik saat ini, meski masih tiarap di Arab Saudi, dia mendukung Prabowo di Pilpres. Jadi ada semacam kekecewaan dari pendukungnya. Kenapa air susu dibalas dengan air teh dari Munar? Maksudnya air tuba. Ini cuma analisis dari saya, tapi feeling saya begitu. Lihat saja arah komentarnya antara Prabowo dan Rizik. Dulu bergabung, sekarang kayak gak saling kenal lagi. Ya iyalah, Prabowo udah gabung ke pemerintah, sudah sadar dan mungkin bahasa kasarnya Rizik tak dibutuhkan lagi, tinggal ditendang keluar aja. Dhanil menyebut justru suara Prabowo tanpa dukungan langsung dari Rizik di Pilpres 2014 lebih besar ketimbang Pilpres 2019 yang didukung Rizik. Dia bahkan curiga jangan-jangan dukungan dari Rizik yang membuat suara Prabowo di Pilpres makin nyungsep. Kau mau hitungan politik, ini faktanya. Emang dia atau HRS mau dukung siapa lagi di Pilpres 2019? 2014 suara PS lebih besar tanpa dukungan dia. Kau mau hitung-hitungan politik, itu faktanya. Jadi jangan kau pikir dia menambah suara. Jangan-jangan pengurang gara-gara dia, katanya tegas. Wow, ini sindiran yang sangat telak menurut saya. Saya pernah katakan, kalau Rizik ini sebenarnya terlalu lugu. Karena apa? Dia ini bukan siapa-siapa, dianggap imam besar oleh pendukungnya. Sifat pengejutnya jelas terpampang. Pendukungnya pun banyak yang bodoh, mau-mau aja disuruh ini dan itu. Makanya jangan heran kalau pendukungnya aneh-aneh dan unik. Ada yang rela mati demi Rizik, ada yang mau wakafkan nyawa, ada yang ancam orang lain, ada yang menyembah baliho. Unik-unik lah pokoknya. Masa sih Rizik tidak paham kalau selama ini dia hanya dimanfaatkan hanya karena tenar dan populer? Kayak jadi sapi perah karena banyak pendukungnya. Cuma itu aja kok alasannya. Mungkin Rizik punya tujuan lain dan merasa bisa menumpang. Tapi dia tak sadar kalau selama ini dialah yang ditunggangi kelompok politik. Seandainya dia tidak punya basis pendukung fanatik, dia tak akan ada apa-apanya di negara ini. Ini fakta. Pernyataan pedas Dhanil ini seolah ingin memberikan kode kalau Rizik ini jangan-jangan bawa sial. Didukung olehnya malah makin anjlok dan nyungsep keselokan. Miriplah dengan kakek tua tukang nyinyir itu, siapapun yang didukung dia kayaknya sial melulu. Ini bisa jadi banyak yang sudah sadar dengan siapa sesungguhnya kelompok sebelah, munafik. Bisa jadi rakyat semakin cerdas dan muak dengan arogansi mereka. Mual aja sih, masa jualan agama, ancam pakai neraka dan azab, ancam tidak salatkan jenazah. Gila bener ini. Bagaimana menurut Anda? Depak Rizik lewat Dhanil Gerindra mulai ambil hati Jogawers. Ditulis oleh Panjatha di Sewar.com. Pada musim Pilpres 2019 yang lalu, tidak ada yang bisa memisahkan kerekatan antara Partai Gerindra dengan Rizik Syihab. Bahkan kekompakan itu sudah terjalin dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Waktu itu,
Rizik Syihab bersama FPI memang tidak pernah berhenti berdemo supaya Ahok lengser dari kursi gubernur DKI Jakarta. Alasannya, Ahok yang kafir tidak boleh menjadi pemimpin daerah yang dihuni mayoritas penduduk muslim semacam DKI Jakarta. Belakangan Partai Gerindra yang padahal mengusung Ahok di Pilkada DKI 2012 sebagai cawagup Jokowi justru turut mensupport Rizik Syihab dan FPI-nya untuk menghentikan langkah Ahok untuk periode kedua. Pasalnya, Gerindra merasa sakit hati dikhianati Ahok yang tidak mau tunduk pada kemauan partai. Sukses menghempaskan Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2017, kekompakan Gerindra dengan Rizik Syihab seolah tidak bisa dipisahkan lagi hingga akhir zaman. Kerjasama itu tetap terjalin untuk Pilpres 2019. Rizik Syihab dan FPI yang sangat membenci Presiden Jokowi menaruh harapan besar kepada Prabowo yang akan mewujudkan mimpi mereka apabila terpilih menjadi RI 1. Ormas radikal yang belakangan dilarang oleh Jokowi itu menginginkan negeri ini menjadi khilafah. Bahkan, untuk menguatkan sikap itu mereka menolak mencantumkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di ADART mereka. Hal itulah yang antara lain menjadi penyebab tidak diperpanjangnya izin ormas itu oleh pemerintah. Bahkan, belakangan FPI itu ditetapkan sebagai ormas terlarang. Di Pilpres 2019, hubungan antara Gerindra dengan FPI atau Prabowo dengan Rizik Syihab bagaikan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Prabowo akan mendapat dukungan full dari jutaan anggota FPI. Sebaliknya, jika Jokowi memenangkan Pilpres itu, mantan Pangkostrat itu bisa jadi akan meminta untuk mengabulkan sejumlah harapan mereka, yakni membawa negeri ini ke khilafah. Tapi tuntutan yang paling mendesak adalah menjemput sang imam besar, Rizik Syihab, yang sudah mendekam di Arab Saudi selama hampir 3 tahun. Karena berbagai sebab, Rizik tidak mau pulang ke Indonesia selama Jokowi yang menjadi presiden. Kemungkinan salah satu yang ingin dihindari adalah dibawanya kasus chatting porno bersama Firza ke pengadilan. Satu hal yang tidak bakal dilakukan oleh Prabowo jika dirinya menjadi penguasa. Bahkan, Prabowo berjanji akan menjemput sendiri Rizik Syihab ke Arab menggunakan pesawat pribadinya apabila dia memenangkan Pilpres 2019 itu. Dari sini saja sudah dapat dibayangkan bagaimana kentalnya relasi di antara kedua pihak tersebut. Ibaratnya sudah tidak bisa dipisahkan lagi hingga akhir zaman. Namun, harapan dan impian mereka tidak terkabul. Prabowo yang berpasangan dengan Sandiaga Uno dihempaskan pasangan Jokowi Ma'ruf dengan selisih suara yang sangat besar. Berbagai upaya dilakukan Prabowo CS untuk membalikkan keadaan, namun tidak berhasil. Sebab, kemenangan Jokowi Ma'ruf adalah fakta yang tidak terbantahkan. Sementara pihak yang kalah sepertinya ingin melakukan berbagai cara guna membalikkan keadaan, namun sia-sia. Segala strategi dan skenario yang dilakukan dari sebelum Pilpres hingga seluruh tahapan Pilpres selesai tidak mengubah keadaan. Hingga akhirnya Prabowo CS insyaf dan sadar bahwa pihak yang jujurlah yang berhak atas kemenangan itu. Dan sebagai wujud dari pengakuan itu, Prabowo Subianto bergabung dengan pemerintah menjadi Menteri Pertahanan. Belakangan, Sandiaga Uno juga ikut bergabung menjadi Menteri Pariwisata. Tinggallah Rizik Syihab dan FPI meratapi nasib sebagai teman seperjuangan yang akhirnya dikhianati. Tapi itulah politik, tidak ada kawan atau lawan yang abadi. Semua bisa berubah dalam sekejap tergantung kebutuhan dan strategi. Jika Prabowo dan Sandiaga akhirnya memperoleh berkah dalam pemerintahan Jokowi, hal sebaliknya menimpa Rizik Syihab dan ormas binaannya. Sepulang dari Arab Saudi, Rizik ini mendekam di sel tahanan untuk berbagai kasus yang menjeratnya. FPI bahkan sudah dilarang pemerintah sejak Desember 2020 lalu. Gerindra yang diperkirakan akan kembali mengusung Prabowo untuk nyapres ketiga kalinya pada 2024, ini sepertinya mulai berupaya menghapus memori publik tentang hubungan yang pernah mesra dengan Rizik Syihab dan ormas radikalnya itu. Hal itu dapat terlihat dari cuitan teranyar Dhanil Ansar Simanjuntak, jubir Menhan Prabowo. Belum lama ini, Dhanil memang tampak terlibat perang kata-kata dengan pendukung Rizik Syihab. Intinya, pecinta Rizik itu seperti mempertanyakan dan menyesalkan sikap teman seperjuangan itu membiarkan TNI menurunkan baliho Rizik. Di luar dugaan, Dhanil menjawab telak bahwa Rizik Syihab bukan siapa-siapa bagi dirinya. Yang lebih menohok adalah cuitan Dhanil bahwa ulama yang menyerukan kebenaran banyak sekali, bukan ulama yang memaki orang sana-sini, menuduh sana-sini, provokasi, dan lain-lain. Itu bukan ulama.
Meski Daniel tidak menyebut nama, tapi semua orang pasti tahu siapa yang dia maksudkan. Kemudian, lewat media sosial, Daniel menganggap dukungan Rizik Syihab sama sekali tidak menambah suara Prabowo di Pilpres 2019. Menurut Daniel, di Pilpres 2014, perolehan suara Prabowo cukup besar, padahal saat itu Prabowo tidak didukung Rizik Syihab. Namun, pada Pilpres 2019, ketika Rizik Syihab mendukung Prabowo, perolehan suara Prabowo bukannya bertambah, malah berkurang. Jadi, jangan kau pikir dia penambah suara. Jangan-jangan pengurang gara-gara dia, tulis Daniel menjawab pertanyaan netizen yang menganggap Rizik menambah suara Prabowo di Pilpres 2019. Daniel bisa saja berkilah, tetapi bisa jadi itu hanyalah salah satu langkah awal untuk mulai menghapus bayang-bayang Rizik dan FPI yang dulu begitu menyatu dengan Prabowo. Apalagi dengan kondisinya yang sekarang, praktis tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari Rizik Syihab jika Prabowo maju pada 2024 nanti. Maka adalah lebih baik melepasnya sambil berharap pendukung Jokowi akan berbalik simpati